Suami selingkuh dengan kakakku sendiri. Teganya mereka lakukan itu di kamarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Aku sering berkata pada diriku sendiri, hidupku sudah lengkap. Aku punya suami yang selalu kuterima sebagai anugerah terindah, rumah kecil sederhana yang kerap dipenuhi tawa, dan seorang kakak perempuan yang seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Semua itu membuatku merasa tak ada lagi yang perlu kuinginkan. Pagi-pagi biasanya selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Suara azan subuh memecah kesunyian, lalu tangan Rohman, suamiku, menyentuh lembut pundakku, mengingatkanku untuk bangun dan menunaikan kewajiban. Seusai sholat, ia sering membuatkan teh manis hangat sambil bersenandung kecil lagu-lagu lama. Dari dapur, aku bisa melihat punggungnya, dan dalam diam aku selalu merasa beruntung. Lelaki sederhana yang kini menjadi imamku itu tampak begitu setia. Kami tak hidup dalam kemewahan, tapi kesederhanaan itu justru menjadi indah. Kadang ia pulang kerja membawa sekotak martabak hangat, kadang hanya sekantong gorengan yang dibungkus kertas. Untukmu, katanya setiap kali menyodorkannya kepadaku, seakan hadiah kecil itu lebih berharga daripada perhiasan. Aku akan tertawa, lalu kami duduk berdua di ruang tamu sambil bercerita tentang hari masing-masing. Di antara orang-orang yang membuat kebahagiaanku terasa lengkap, ada kakakku, Rina. Usianya hanya terpaut 3 tahun dariku. Sejak kecil, kami tumbuh bersama dalam segala suka dan duka. Aku yang cengeng seringkali berlindung di balik punggungnya. Ia selalu tahu bagaimana membuatku tenang, dan sampai hari ini, rasa aman itu masih sama setiap kali ia ada di dekatku. Rina sering datang ke rumahku, bahkan tanpa memberi kabar lebih dulu. Kadang membawa jajanan pasar, kadang hanya dengan alasan, bosan sendirian. Aku menyambutnya dengan senyum lebar, karena keberadaannya membuat rumah semakin ramai. Kami biasa duduk berlama-lama di ruang tamu sambil mengobrol. Kadang ia menanyakan hal-hal ringan, seperti pekerjaan rumah tanggaku, kadang juga menyinggung soal Rohman dengan nada bercanda. Suamimu itu, makin lama makin rajin ya. Jangan-jangan dia belajar dari kamu, katanya sambil terkekeh. Aku hanya ikut tertawa, merasa kata-katanya sebatas gurauan seorang kakak yang memang suka menggoda. Hubungan mereka pun tampak wajar di mataku. Rohman selalu menyapanya dengan ramah setiap kali berpapasan. Sesekali mereka bicara tentang hal-hal sepele, seperti acara TV atau harga sembako. Aku tidak pernah curiga. Bagiku, kakakku adalah darah dagingku sendiri. Bagiku, suamiku adalah belahan jiwa yang tak pernah sekalipun memberiku alasan untuk ragu. Namun, terkadang ada momen kecil yang membuatku terdiam sesaat. Misalnya, cara mata Rina sedikit terlalu lama mengikuti langkah Rohman yang baru pulang kerja, atau bagaimana ia sesekali bertanya, "Suamimu lembur lagi ya malam ini?" dengan nada yang sulit kuterjemahkan. Aku menepis pikiran buruk itu secepat mungkin. "Ah, mungkin hanya perasaanku saja," bisikku pada hati. Bukankah hidupku sudah begitu bahagia? Tidak mungkin ada hal buruk yang tersembunyi di balik semua ini. Hari-hari kami berjalan dalam pola yang hampir sama. Aku mengurus rumah, Rohman bekerja, dan Rina datang di sela-sela kesibukanku. 3 sosok dalam lingkar kecil yang tampak harmonis, tanpa retak, tanpa pertengkaran berarti. Semua orang di sekelilingku bahkan sering berkata, "Kamu beruntung sekali, punya suami yang setia dan kakak yang selalu mendukungmu." Aku hanya mengangguk, tersenyum, dan dalam hati membenarkan ucapan mereka. Tapi sekarang, saat aku menoleh ke belakang, aku menyadari bahwa kebahagiaan itu terlalu mulus, terlalu sempurna, seperti kaca yang berkilau tanpa retak, namun sebenarnya menyimpan goresan halus yang tak terlihat. Dan goresan-goresan itu, lambat laun, berubah menjadi retakan yang siap menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu bahwa senyum lembut suamiku menyimpan rahasia. Aku tidak tahu bahwa perhatian kakakku bukan lagi kasih sayang seorang saudara, melainkan sesuatu yang lebih gelap.
Aku tidak tahu bahwa rumah yang kuanggap istana kecil penuh kebahagiaan sedang menunggu badai besar yang akan meruntuhkannya. Hari-hariku kian dipenuhi kesibukan. Sejak pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk Rohman, aku segera bersiap ke kantor. Seringkali aku berangkat lebih awal agar bisa menyelesaikan laporan yang menumpuk, dan baru pulang ketika matahari sudah condong ke barat. Aku bekerja di sebuah perusahaan distribusi barang kebutuhan pokok. Meski bukan posisi tinggi, tugasku cukup menuntut tanggung jawab besar. Setiap hari aku berhadapan dengan angka-angka, data penjualan, hingga telepon dari cabang-cabang yang harus segera kutangani. Kantor seringkali bagai lautan riuh. Suara printer yang tiada henti, dering telepon yang saling bersahutan, serta rekan kerja yang sibuk dengan urusan masing-masing. Di balik kepadatan itu, aku selalu berusaha menjaga hati tetap ringan. Bagiku, semua lelah akan terbayar ketika pulang dan menemukan rumah dalam keadaan rapi, lalu melihat Rohman menungguku dengan senyum hangat. Aku selalu percaya bahwa dia akan menjaga rumah tangga ini saat aku tidak ada, karena begitulah yang selalu kutanamkan, kepercayaan. Kadang, di sela kesibukan, aku menerima pesan singkat dari Rina. Isinya seringkali ringan. Lagi di rumahmu nih, ngambil buku kemarin. Atau, aku bawain camilan, taruh di meja makannya. Aku membacanya dengan perasaan biasa saja, tidak pernah merasa perlu curiga. Bagiku, Rina adalah kakak yang sudah terbiasa keluar masuk rumahku tanpa harus izin panjang lebar. Aku bahkan sering merasa lega ketika tahu dia datang. Dalam pikiranku, lebih baik rumah tidak kosong. Setidaknya ada yang menemani Rohman jika ia pulang lebih awal. Alhamdulillah, aku punya keluarga yang saling menjaga, begitu selalu batinku. Namun tanpa kusadari, justru kesibukanku itulah yang membuka celah. Aku terlalu sibuk berlari mengejar target di kantor, sampai tak sempat memperhatikan detail kecil di rumah. Aku menganggap semuanya baik-baik saja, padahal roda kehidupan mulai bergeser ke arah yang berbeda. Pernah suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat, aku mendapati ruang tamu sedikit berantakan. Gelas-gelas masih ada di meja, bantal sofa bergeser, seolah baru saja ada yang duduk lama. Rina bilang ia baru saja pergi, dan Rohman mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak berpikir apa-apa. Mungkin mereka hanya mengobrol seperti biasa, pikirku. Di hari lain, aku mendengar nada suara Rina di telepon sedikit berbeda. Saat ia bilang, "Aku lagi di rumahmu," aku merasakan keakraban yang terlalu cair. Tapi aku buru-buru mengenyahkan rasa itu, meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya kekhawatiran yang tak berdasar. Kantor semakin menuntut waktuku. Proyek baru masuk, laporan bulanan harus dipercepat, dan beberapa kali aku harus ikut rapat hingga malam. Aku berusaha menenangkan diri dengan keyakinan bahwa Rohman pasti memahami perjuanganku. Ia suamiku, ia pasti bangga punya istri yang mau bekerja keras. Dan aku percaya kakakku hanya sesekali datang membantu, bukan untuk hal-hal lain. Aku sibuk menjaga dunia luar, tapi lupa menjaga dunia dalam rumahku sendiri. Aku terlalu yakin bahwa cinta dan kepercayaan sudah cukup menjadi benteng. Padahal, saat aku menguras tenaga di balik meja kerja, benih-benih pengkhianatan sedang tumbuh di balik pintu rumahku, tanpa aku tahu, tanpa aku sangka. Awalnya, semua terasa biasa saja. Rohman hanya sesekali pulang lebih cepat dari biasanya. Biasanya ia baru tiba menjelang maghrib, tapi belakangan sering muncul di rumah ketika matahari masih tinggi, bahkan kadang saat aku belum selesai merapikan laporan kantor. "Kerjaan lagi sepi," jawabnya singkat setiap kali kutanya. Aku tak pernah menaruh prasangka, hanya mengangguk dan merasa bersyukur karena bisa lebih sering makan sore bersamanya. Namun, sesuatu mulai mengganggu pikiranku. Rina mendadak lebih sering mampir. Jika dulu ia datang 2 atau 3 kali dalam seminggu, kini hampir setiap hari aku menemukan barang-barangnya di rumah. Entah itu sandal yang tertinggal di teras, jaket yang digantung di kursi, atau tas kecil yang tiba-tiba sudah ada di meja makan. Ah, mungkin dia hanya merasa betah di sini, pikirku, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya-tanya,
Mengapa kebetulan itu selalu terjadi pada hari-hari saat Rohman pulang lebih awal? Yang membuatku semakin bingung adalah tatapan. Sesuatu yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Bukan tatapan yang gamblang atau mencurigakan, melainkan sekilas, singkat, tapi cukup membuat dadaku berdebar aneh. Misalnya, ketika aku baru masuk rumah dan melihat mereka duduk di ruang tamu, ada momen kecil di mana mata mereka saling bertemu. Lalu buru-buru beralih begitu aku datang. Sekali waktu, aku mendengar suara tawa mereka dari dapur. Suara itu terdengar begitu lepas, seolah-olah hanya mereka berdua yang mengerti gurauan itu. Saat aku masuk, mereka tampak canggung sepersekian detik sebelum Rina berkata, "Kami cuma cerita soal masa kecil." Aku tersenyum kaku, mencoba percaya, meski ada sesuatu di dalam hatiku yang berbisik pelan. Benarkah hanya cerita masa kecil? Namun, setiap kali rasa curiga itu muncul, aku langsung menegur diriku sendiri. Tidak, ini kakakku sendiri. Tidak mungkin ia akan menyakiti adiknya. Tidak mungkin ia akan melukai perasaan yang selama ini kujaga. Aku memilih menutup mata, meyakinkan diri bahwa aku hanya lelah dan terlalu banyak berprasangka. Malam-malamku mulai gelisah. Kadang aku terbangun tanpa sebab, hanya untuk menatap wajah Rohman yang tidur di sampingku. Dia suamiku, dia setia, bisikku pada hati. Tapi bayangan tentang tawa dan tatapan yang kutangkap di siang hari tidak mau hilang begitu saja. Rina pun berubah. Ia lebih sering menanyakan jadwal kerjaku. "Besok pulang sore atau agak cepat?" tanyanya suatu hari, dengan nada yang bagiku terdengar terlalu hati-hati. Aku menjawab sekenanya, lalu melihatnya tersenyum kecil, senyum yang sulit kutafsirkan. Aku mulai merasa seakan-akan menjadi orang asing di dalam rumahku sendiri. Aku masih ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi hatiku tidak lagi setenang dulu. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang belum bisa kupegang, tapi aku tahu sedang terjadi. Dan sejak itu, benih ketidaknyamanan tumbuh semakin besar. Aku berjalan di atas garis tipis antara percaya dan curiga, antara cinta dan luka yang siap menanti di ujung jalan. Pagi itu aku berlari dengan waktu. Udara masih sejuk, jalanan belum terlalu ramai, namun pikiranku sudah penuh dengan agenda kantor yang menumpuk. Ada rapat penting yang harus kuhadiri, laporan bulanan yang belum rampung, dan beberapa dokumen yang harus segera kupresentasikan. Aku terburu-buru, seakan-akan detik-detik yang terlewat bisa menghancurkan semua persiapan yang sudah kususun semalaman. Motor melaju cepat membelah jalan. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba hatiku tercekat. Sadar. Seperti petir yang menyambar, aku baru ingat. Berkas itu. Sebuah map coklat yang semalam kutaruh di meja kamar, berisi dokumen inti rapat. Tanpa itu, semua usahaku akan sia-sia. Aku mengerem mendadak, menepi dengan napas terengah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis meski matahari belum tinggi. Dengan panik, aku memutar arah. Ya Allah, semoga masih sempat. Gumamku, tak ada yang kupikirkan selain berkas itu. Aku masuk ke halaman rumah dengan langkah terburu, bahkan tidak sempat melepas sepatu. Pintu depan tidak terkunci. Aneh, biasanya Rohman sudah berangkat, dan jika Rina mampir, ia selalu mengunci rapat. Tapi pikiranku terlalu sibuk untuk mencerna kejanggalan kecil itu. Aku hanya ingin segera masuk kamar, mengambil map, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tanganku meraih gagang pintu kamar. Begitu pintu kudorong, mataku langsung membelalak. Tubuhku kaku seketika, seolah semua darah mengalir cepat meninggalkan wajahku. Di depan mataku, Rohman, lelaki yang kupanggil suami, dan Rina, darah dagingku sendiri, berada di atas ranjangku. Mereka hanya tertutup selimut tipis. Wajah mereka pucat tersentak melihatku berdiri di ambang pintu. Aku terdiam, tak mampu bersuara. Dunia seolah berhenti berputar. Jantungku berdentum keras, telingaku berdenging. Semua kepercayaan, semua keyakinan yang selama ini kujaga runtuh dalam sekejap. Sayang, aku bisa jelaskan. Suara Rohman tercekat, terbata. Ini bukan seperti yang kamu lihat. Rina menimpali,
suaranya bergetar. Tapi bagiku, kata-kata itu tak lebih dari racun. Apalagi yang perlu dijelaskan ketika kenyataan sudah begitu telanjang di depan mata? Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan hanya karena dikhianati suami, tapi karena luka itu dipahat oleh orang yang selama ini kuanggap pelindung, kakakku sendiri. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin mengguncang tubuh mereka dan bertanya mengapa, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Yang bisa kulakukan hanya melangkah mundur. Tubuhku gemetar, bibirku bergetar menahan kalimat yang tak sanggup keluar. Aku tidak tahu berapa lama waktu berjalan. Mungkin hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti menelan ribuan jarum di dada. Rumah yang selama ini kuanggap surga, tiba-tiba berubah menjadi neraka yang menelanku hidup-hidup. Saat itu aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan detik. Dan sejak pagi itu, jalan hidupku berbelok tajam, menuju arah yang tak pernah kubayangkan. Suasana rumah begitu hening ketika aku melangkah masuk. Tidak ada suara panci dari dapur, tidak ada alunan televisi yang biasanya dibiarkan menyala sebagai teman sunyi. Semua terasa terlalu tenang, seakan-akan rumah itu menyimpan sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Aku menapaki lantai dengan langkah cepat, pikiranku hanya terfokus pada map coklat berisi berkas penting yang kutinggalkan. Setiap detik begitu berarti, rapat kantor tidak bisa menunggu. Aku tak peduli pada apapun selain berkas itu. Namun begitu tanganku meraih gagang pintu kamar, ada rasa aneh yang merambat. Pintu itu terasa lebih berat, seperti menahan sesuatu di baliknya. Jantungku berdebar lebih keras, tapi aku menepis firasat itu, menganggapnya hanya cemas karena terburu-buru. Klek, pintu terbuka. Dan saat itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Di hadapanku, pemandangan yang tak pernah sanggup kubayangkan bahkan dalam mimpi terburukku. Rohman, lelaki yang kucintai, yang kupilih untuk menemaniku seumur hidup, sedang berada di ranjangku. Di sampingnya, Rina, kakakku sendiri, wanita yang selama ini kuanggap pelindung, tempatku berbagi rahasia, darah dagingku yang selalu bersamaku sejak kecil. Tubuh mereka hanya terlindungi selimut yang berantakan. Wajah mereka memucat, panik, seolah tertangkap basah melakukan dosa besar, karena memang itulah kenyataannya. Selama beberapa detik aku membeku. Nafasku tercekat, mataku enggan percaya. Aku menunggu keajaiban. Semoga ini mimpi buruk. Semoga aku segera terbangun. Tapi bau tubuh mereka, kusutnya rambut, dan tatapan bersalah itu terlalu nyata untuk disangkal. Aku bisa jelaskan. Rohman tergagap, matanya mencari-cari celah pengampunan. Rina ikut menimpali dengan suara bergetar. Ini bukan seperti yang kamu lihat. Aku tertawa hambar, air mata jatuh bersamaan. Tawaku terdengar aneh bahkan di telingaku sendiri, seperti retakan kaca yang hendak pecah. Bukan seperti yang aku lihat? Apa yang bisa lebih jelas dari ini? Apa yang bisa mereka dustakan ketika bukti ada di depan mata? Kalian, suaraku serak, hampir tak keluar. Kalian tega. Rohman mencoba turun dari ranjang, masih membalut tubuhnya dengan selimut. Sayang, dengarkan dulu aku. Aku mundur cepat, menegakkan tangan seolah menolak kehadirannya. Jangan dekat-dekat, suaraku akhirnya pecah, melengking. Rina menangis, menutupi wajahnya. Aku hilaf. Aku tidak bermaksud. Aku menatapnya dengan pandangan yang tak lagi mengenal. Hilaf? Itu kata yang kau pilih, Rina? Hilaf? Kau, kakakku, yang seharusnya menjagaku, justru menusukku dari belakang. Di rumahku sendiri, di ranjangku sendiri. Suasana kamar menjadi saksi bisu. Dinding-dindingnya seperti mengejek. Lemari dan meja rias memantulkan bayangan kehancuran rumah tangga yang baru saja kusadari. Aku ingin mengamuk, ingin membalik ranjang, ingin menghancurkan semua benda di kamar itu agar bisa sebanding dengan hatiku yang hancur. Tapi tubuhku lemas. Yang tersisa hanya tangis dan teriakan tertahan di dada. Kutatap wajah Rohman dengan pandangan yang dipenuhi kebencian bercampur cinta yang belum sempat padam.
Aku percaya padamu. Setiap hari aku percaya padamu. Tapi inikah balasanmu? Dia menunduk, terdiam, tidak mampu memberi jawaban selain keheningan. Dan dalam keheningan itulah aku merasa seluruh duniamu runtuh. Pintu kamar yang kubuka pagi itu bukan sekadar pintu kayu. Itu adalah pintu menuju kenyataan pahit. Pintu yang merobek habis kebahagiaanku. Pintu yang mengantarkanku ke jurang pengkhianatan paling kelam dalam hidupku. Sejak detik itu, aku tahu, tidak ada jalan kembali. Tubuhku goyah, seperti kehilangan tulang yang menopang. Lututku bergetar hebat. Lalu seolah tak sanggup lagi menahan beban seluruh dunia yang menimpa, aku terjatuh begitu saja di lantai. Lantai dingin menyambutku, namun hatiku jauh lebih beku daripada itu. Suara nafasku tercekat, dada terasa sesak, dan telingaku berdenging, membuat semua terasa buram, tak nyata. Air mataku jatuh begitu saja, deras, tanpa bisa kucegah. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin memaki dengan kata-kata terkasar yang pernah ada, tapi yang keluar hanyalah isak tertahan, suara serak yang bergetar. Mengapa harus kalian berdua? Mengapa orang yang paling kupercaya justru menikamku dari belakang? Kakakku, dengan wajah panik dan rambut kusut, segera meraih selimutnya, menutup tubuhnya yang sebagian terbuka. Matanya merah, seolah ia juga ingin menangis, tapi bukan karena luka, melainkan karena ketakutan ketahuan. Sementara suamiku, pria yang selama ini kucintai tanpa syarat, hanya terpaku di sisi ranjang. Bibirnya bergerak, mencoba membentuk kata, tetapi suaranya tak kunjung keluar. Aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang kamu lihat. Akhirnya terdengar suara parau dari mulutnya. Aku menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang tak lagi sama. Tidak seperti yang kulihat? Jadi apa yang kulihat sekarang? Kau pikir aku buta? Kau pikir aku bodoh? Kakakku ikut bersuara, mencoba mendekatiku. Maafkan aku hilaf. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Suaranya bergetar, tapi bagiku terdengar seperti pisau yang semakin dalam menusuk jantungku. Aku mundur, menyingkirkan tangannya yang mencoba meraihku. Jangan sentuh aku. Kau kakakku, darah dagingku sendiri. Seharusnya kau yang menjagaku, bukan merobek-robek hatiku. Ruang kamar itu yang dulu penuh kehangatan kini terasa seperti penjara gelap yang menyesakkan. Wajah dua orang yang paling kupercaya kini berubah menjadi wajah pengkhianat. Suara mereka, yang biasanya menenangkan, kini hanya menimbulkan rasa muak. Aku mencoba bangkit, tapi lututku masih lemah. Tanganku mencari pegangan, menempel pada kusen pintu. Jantungku berdetak kencang. Setiap detaknya seperti pukulan yang menghantam dadaku. Pandanganku berkunang-kunang, seolah dunia ingin benar-benar menghempaskanku ke dasar jurang. Sayang, dengarkan aku dulu. Suamiku mencoba mendekat, suaranya memohon. Aku salah. Aku tidak tahu kenapa bisa begini. Tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Aku menatapnya, kali ini dengan tatapan yang tajam, penuh luka. Kesempatan? Kesempatan apa lagi? Kau sudah menghancurkan semuanya. Kau, dan dia. Aku menoleh pada kakakku, yang kini tertunduk, wajahnya sembunyi di balik rambut yang berantakan. Air mataku terus mengalir. Aku ingin berhenti menangis, ingin terlihat tegar, tapi tubuhku sudah tak sanggup menahan guncangan hebat ini. Aku merasa seperti terpisah dari tubuhku sendiri, seperti sedang menonton tragedi yang tak mungkin nyata. Namun sayangnya, ini adalah kenyataan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku berbalik, melangkah keluar kamar dengan kaki yang goyah. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai menahanku untuk jatuh lagi. Di belakang, aku masih bisa mendengar suara mereka memanggil namaku, memohon pengertian. Tapi bagi telingaku, semua terdengar seperti gema jauh yang tak punya arti lagi. Dalam hati aku berbisik lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak sanggup lagi. Dunia ini terlalu kejam, dan kalian berdua, orang yang kucintai, telah membunuhku tanpa pisau. Teriakanku memecah keheningan rumah seperti bel kaca yang dijatuhkan dari langit.
Kata-kata itu keluar bukan hanya dari mulut. Mereka adalah letupan semua luka yang berkumpul selama ini. Keluar dari rumahku. Jangan pernah aku melihat kalian lagi. Suaraku bergema, keras sampai membuat beberapa benda kecil di meja tremor. Rohman menatapku bagai orang yang baru sadar dari mimpi panjang. Matanya basah, bibirnya gemetar, mencoba menyusun kata-kata yang mungkin bisa menambal retakan yang sudah terlalu dalam. Sayang, tolong, kita bicarakan baik-baik, pintanya. Suaranya berubah menjadi serdadu pengemis yang kehabisan amunisi. Ia melangkah maju 2 kali, lalu berhenti ketika aku mengangkat tangan, memintanya menjauh. Rina duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk, rambut menutupi wajahnya seperti tirai yang menolak pandangan. Ia tidak membela diri, tidak mengangkat muka, hanya napasnya yang tersengal samar-samar. Diamnya lebih tajam dari alasan apapun. Di sudut hati, aku merasakan amarah yang bukan hanya terhadap pengkhianatan mereka, tapi juga terhadap kebisuan itu. Diamnya kakak yang pernah menjadi penjaga setiap rahasiaku. Jangan sentuh aku, kataku kemudian, dan suara itu lebih dingin dari yang kuduga. Aku berjalan ke lemari, mengambil kantong plastik besar. Di bawah sorot mata mereka, aku mulai mengumpulkan benda-benda milik Rohman. Sepatu yang basah karena hujan semalam, kemeja yang kusut, dompet kulit lusuhnya. Tanganku gemetar, tetapi setiap gerakan terasa seperti upaya menyatukan potongan hatiku yang terburai. Setiap barang yang kugoyang keluar dari lemari seolah menambah berat bukti bahwa ia pernah berada di sini, di hidupku, dan kini harus diusir dari sana. Rohman mencoba mencegah, memegang lengan bajuku. Tolong, jangan lakukan ini di depan tetangga, bisiknya. Aku menepikan tangannya dengan kasar. Seketika, ada rasa bebas yang aneh, seperti beban yang dilepaskan sedikit demi sedikit. Di luar, terdengar suara anak tetangga yang lari-lari, lalu samar-samar langkah kaki orang dewasa dan percakapan yang tak sengaja menyelip lewat celah jendela. Mereka tahu ada kegaduhan, dan itu membuatku sadar. Rumah ini bukan lagi sekadar ruang pribadi, tetapi panggung yang menampakkan kebusukan yang tak bisa lagi kusembunyikan. Kalian telah menghancurkan janji yang kukatakan di hadapan orang tua dan Tuhan. Aku melanjutkan, suara serak karena tangis dan kemarahan bercampur. Kalian telah merampas harga diriku, mempermainkan kepercayaanku. Kalian tak berhak tinggal di sini. Kata-kata itu seperti palu yang kugerakkan tiap kali mengulang ingatan tentang janji-janji itu. Setia dalam susah dan senang, di depan saksi. Janji yang kini terasa bagai huruf-huruf kosong. Rina menatapku sesaat, lalu mulutnya bergerak. Aku menyesal. Adik, aku salah. Suaranya kecil, seperti helai kain yang hampir robek. Tapi penyesalan sekadar kata bila tindakannya sudah menempati ranjang yang seharusnya hanya untukku dan suami. Aku tak bisa lagi melihatnya sebagai kakak yang pernah menasehatiku sewaktu aku menangis karena patah hati kecil. Kini ia adalah pengkhianat yang memakai rona penyesalan setelah menimbulkan luka. Rohman menjatuhkan tubuhnya di kursi, kepalanya memegang kedua sisi wajahnya, seperti orang yang memikirkan jutaan alasan yang tak kunjung cukup. Maafkan aku bodoh. Aku tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ia menoleh padaku, matanya memohon. Ada sejuta memori yang menempel pada tatapan itu. Waktu pertama kami bertemu, saat ia melamarku di bawah hujan kecil, momen kecil ketika ia memelukku saat aku demam. Semua itu menumpuk jadi tumpukan abu yang sedang kusapu perlahan dari ruang hidupku. Aku ingin memukul, ingin menjerit sampai orang-orang di luar mengetahui seberapa dalam pengkhianatan itu. Tapi lebih dari amarah, yang menggerakku adalah harga diri yang hancur. Aku tidak bisa membiarkan mereka tetap di rumah dengan muka biasa-biasa. Tidak hari ini, tidak setelah semua ini terkuak. Aku tak mau dengar alasan, kataku, dan kali ini aku berusaha menenangkan nada agar tidak runtuhkan lebih banyak barang. Bawa barangmu. Pergi sekarang. Aku menunjuk ke arah pintu, gerakan yang sederhana namun penuh makna. Keluar dari hidupku, keluar dari rumah yang kubangun bersama, keluar dari bagian cerita yang kukira akan terus berjalan sampai tua. Rina bergerak,
Tangannya mengambil tas selempang yang tergantung di kursi. Gerakannya lambat, seperti orang yang masih tak percaya akan akalnya sendiri. Di depan pintu, ia menoleh sebentar, dan matanya bertemu mataku. Ada permintaan maaf, ada penyesalan, tapi ada juga sesuatu yang lain, sebuah gelap yang tak ingin kuartikan. Ia berlalu, menapaki koridor dengan langkah yang berat. Setiap langkahnya meninggalkan gema pada lantai kayu yang seolah ikut mengejek. Rohman keluar terakhir, menatap rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat kami menata mimpi. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh kembali, seperti berharap ada pintu kedua untuk kembali. Tapi aku menutupnya sebelum ia sempat menunduk. Kupasang kata-kata penutup tanpa mengangkat suara. Jangan pernah kembali tanpa penjelasan yang bisa kugapai. Kalau tidak, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Pintu tertutup. Suaranya dibalas dengan hening yang terlalu cepat. Setelah kegaduhan mereda, tubuhku melepuh oleh segala sensasi yang baru. Kelegaan karena sudah bertindak, kehancuran karena kehilangan, dan kebingungan karena harus menata ulang hidup yang tiba-tiba rapuh. Aku duduk terjatuh di ambang pintu kamar, tubuh remuk karena kelelahan emosi. Di luar, suara-suara tetangga yang penasaran mulai mereda, namun bisik-bisik pasti sudah menyebar. Aku tahu esok mungkin mereka bertanya, menduga, berspekulasi. Tapi itu urusan luar. Yang kini penting adalah apa yang harus kulakukan setelah semua ini. Dokumen perceraian? Mengunci kembali rumah? Menyusun rencana hidup tanpa mereka di sisiku? Tangisku reda menjadi hembusan napas yang panjang. Di kepala berkecamuk 1000 pertanyaan. Bagaimana mengurus semua? Bagaimana menghadapi keluarga besar? Bagaimana menghapus bekas bibir yang pernah kuangkat rindukan? Namun di tengah badai itu, ada satu hal yang ku ketahui pasti. Aku tidak mau terseret kembali ke dalam kebohongan. Aku ingin hidup yang jujur, betapapun kejam kenyataannya sekarang. Malam itu, setelah kegelapan menutup tiap celah jendela, aku menutup pintu kamar dan duduk di lantai, memeluk lututku. Suara hatiku, yang sempat terkunci, kini berbisik pelan namun tegas. Bangun. Susun kembali. Hidup mustahil kembali seperti semula, tapi kau masih punya hak untuk menentukan apa yang akan terjadi setelah ini. Di luar, lampu jalan berkedip seperti saksi bisu. Di dalam, ada rasa sunyi yang tak kunjung hilang, namun juga sebuah titik kecil. Sebuah tekad yang mulai menyala perlahan, memberi petunjuk kemana langkah berikutnya harus diambil. Tanganku gemetar ketika mendorong tubuh Rohman mendekati pintu. Ada perlawanan kecil darinya, semacam keengganan untuk pergi, tapi aku menyalurkan seluruh sisa tenaga dan keberanian agar langkahnya maju. Pergi, suaraku pecah, seperti kaca yang dihantam batu. Tidak ada nada ragu, meski hatiku robek berkeping-keping. Rohman menoleh sesaat, wajahnya penuh dengan air mata yang berusaha ia sembunyikan. Aku bisa melihat jelas sorot matanya yang kosong. Mata yang dulu selalu menyimpan kehangatan dan cinta, kini hanya penuh dengan penyesalan yang terlambat. Sayang, jangan lakukan ini. Aku masih mencintaimu, katanya lirih, seperti pengemis cinta yang kehilangan rumah. Aku merasakan dadaku bergetar hebat, tapi aku menegakkan tubuh. Kalau kau mencintaiku, kau takkan tega mengkhianatiku dengan kakakku sendiri. Jangan pernah sebut cinta lagi. Kata itu sudah mati bagiku. Pintu berderit ketika aku menarik gagangnya. Angin sore menerpa wajahku, dingin menusuk ke dalam kulit. Kakakku, Rina, berdiri tak jauh dari sana, dengan wajah pucat pasi dan mata bengkak. Aku menatapnya tajam, tatapan yang tak pernah terpikirkan bisa kutujukan pada darah dagingku sendiri. Mulai hari ini, kau bukan lagi kakakku. Kau adalah luka paling dalam hidupku, ucapku pelan, namun setiap kata bagai cambuk yang menyayat udara. Rina menunduk, bibirnya bergetar. Aku menyesal, aku bodoh, adik. Tolong beri aku kesempatan. Aku memejamkan mata, air mata jatuh tanpa henti. Suaraku nyaris pecah ketika menjawab, kesempatan? Kau sudah punya semua kesempatan sebagai kakak, kesempatan untuk menjagaku, melindungiku, berdiri di sisiku.
Tapi kau memilih menikamku. Tidak ada lagi kata kesempatan. Aku melangkah mundur, memegang daun pintu dengan tangan gemetar. Rohman berdiri kaku di samping Rina. Keduanya seperti patung yang kehilangan jiwa. Dan aku, dengan napas yang berat, mendorong pintu itu perlahan hingga menutup rapat. Brak! Suaranya menggema ke seluruh rumah, seperti palu yang mengunci takdir. Saat itu juga, tangis yang kutahan pecah tanpa bisa kubendung. Aku jatuh terduduk di balik pintu, memeluk lututku erat-erat. Tubuhku berguncang hebat, isakan menggema di ruang tamu yang sepi. Rasanya aku baru saja memotong dua bagian terpenting dari hidupku. Suami yang kupilih, kakak yang kubanggakan. Keduanya hilang dalam sekejap, bukan karena maut, tetapi karena pengkhianatan. Di luar pintu, samar-samar kudengar langkah mereka menjauh. Rina menyeret kakinya berat. Rohman mungkin masih menoleh ke rumah berkali-kali. Tapi aku tak ingin tahu lagi. Aku menempelkan telinga ke pintu, memastikan suara mereka makin lama makin pudar. Hingga akhirnya, yang tersisa hanya kesunyian. Kesunyian itu menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Rumah yang biasanya penuh dengan obrolan ringan, tawa, atau sekadar suara televisi, kini hanya menyisakan detak jam dinding yang terasa terlalu keras. Aku beranjak berdiri, menyusuri ruang tamu. Setiap sudut terasa asing. Kursi itu masih menyimpan jejak tubuh Rohman. Meja masih punya bekas gelas kopi pagi ini. Bahkan aroma parfumnya masih samar tercium di udara. Semuanya jadi saksi yang menjerit tanpa suara. Aku berjalan ke kamar, menatap ranjang yang kusut. Tempat yang seharusnya jadi sakral, tempat berbagi cinta dan mimpi, kini terasa kotor. Aku duduk di tepi ranjang, lalu buru-buru bangkit lagi. Tak sanggup. Aku menarik selimut, menghempaskannya ke lantai, seakan ingin menyingkirkan segala noda yang menempel. Di cermin, wajahku terlihat asing. Mata bengkak, rambut acak-acakan, pipi basah. Aku hampir tak mengenali perempuan yang berdiri di sana. Apakah ini aku? Perempuan yang baru saja dirobek oleh orang yang paling dicintainya. Bisikku lirih pada pantulan bayangan itu. Malam turun perlahan, tapi aku tak beranjak dari ruang tamu. Lampu menyala redup, menyoroti tubuhku yang terduduk lemas di sofa. Aku memeluk bantal, menahan tangis yang tak kunjung habis. Perasaan ditinggalkan begitu menghancurkan. Terlebih ketika yang pergi adalah mereka yang seharusnya jadi benteng hidupku. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang kutahu dengan pasti. Meski aku hancur, meski hatiku compang-camping, aku masih punya pilihan. Tetap terpuruk dalam luka, atau mulai bangkit dan menutup bab kelam itu dengan caraku sendiri. Dan malam itu, meski tubuhku bergetar hebat, aku berjanji dalam hati, aku akan bangkit. Aku akan hidup tanpa mereka. Malam-malam pertama setelah semuanya runtuh terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Ketika rumah gelap dan suara luar mereda, ingatan itu datang lagi. Adegan pintu kamar yang terbuka, selimut yang berantakan, dua sosok yang dulu kupanggil keluarga. Gambar itu menempel seperti stempel di pelipisku, membuat setiap detik terasa panjang dan menusuk. Tubuhku menolak makan. Sendok yang kubawa ke mulut sering berhenti di udara, terasa berat seperti dibebani memori. Makanan yang biasanya kuolah dengan cinta kini tak punya rasa, hanya menjadi benda asing yang kugoreskan asal di piring. Tidur pun enggan datang. Ketika aku akhirnya terlelap karena kelelahan, mimpi buruk menggedor-gedor. Aku kembali melihat mereka berdua tertawa bersama, melihat wajahku yang terpaku di ambang pintu. Terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas tersengal, aku menghabiskan sisa malam duduk memeluk lutut, menunggu matahari datang seperti penolong yang tak pasti. Di kantor, aku berusaha terlihat biasa. Meja kerja tetap penuh dengan laporan, angka, dan deadline yang menuntut. Tapi konsentrasiku pecah berkeping-keping. Ketika atasan menanyakan progres proyek, suaraku nyaris serak. Rekan-rekanku melihat perubahan itu. Mata yang tadinya cerah kini sering sembab, langkah yang biasanya sigap kini tertatih. Mereka bertanya dengan bisik-bisik, ada yang menebak, ada yang mengasihani. Beberapa mengirim pesan menanyakan kabar,
menawarkan bantuan yang membuatku tersenyum tipis tanpa tahu harus menerima atau menolak. Keluarga besar mulai tahu juga. Bisik-bisik tetangga menyusup lewat pesan singkat, lalu ibu menelepon dengan suara bergetar, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menahan diri agar tidak meledak di telepon. Menjelaskan semuanya rasanya mustahil. Bagaimana aku menyampaikan bahwa luka itu bukan hanya soal fisik, tetapi pengkhianatan dari dua orang yang paling kucintai? Aku memilih mengatakan seperlunya. Aku baik-baik saja, Bu. Padahal suaraku sendiri bergetar. Pertemuan dengan orang tua membawa guncangan lain. Mereka datang, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan sedih. Ayah hanya menatapku lama, lalu memegang tangan, seolah ingin merasakan apakah anaknya masih ada atau sudah hancur. Ibu ingin memeluk, ingin menasihati, tapi ia juga terlihat bingung. Bagaimana menasihati ketika luka itu begitu segar? Kami duduk bersama, dalam diam yang penuh kata-kata tak terucap. Mereka menanyakan kemana Rohman sekarang. Bagaimana Rina bisa melakukan itu? Aku menatap mereka, dan untuk pertama kalinya merasa sangat kecil. Bukan karena kalah, tetapi karena rasa malu yang merayap dan menyita. Malu. Kata itu menjadi beban tak kusangka. Tamu yang dulu datang karena undangan kini berbisik saat aku lewat. Tatapan penuh simpati di pasar berubah jadi bisik-bisik yang menusuk punggung. Aku tahu, mereka ingin tahu rumor versi mereka, ingin menghakimi, ingin menebak kelemahan. Setiap kali ada orang bertanya tentang kabar rumah tanggaku, aku merasakan ancaman kecil. Apakah aku harus menjelaskan, berdiri membela diri, atau menutup rapat mulut dan membiarkan penilaian mereka mengendap? Seringkali aku memilih menutup mulut, karena menjelaskan terasa seperti memuntahkan luka ke depan umum. Ada hari-hari ketika amarah memuncak, bukan hanya pada Rohman dan Rina, tapi pada diriku sendiri. Mengapa aku begitu naif? Mengapa aku tak melihat tanda-tanda lebih awal? Pertanyaan-pertanyaan itu bergemuruh dalam kepala, menambah rasa bersalah yang sudah ada. Aku menghukum diri dengan memutar ulang setiap momen, mencari celah kesalahanku. Kadang aku sampai berpikir apakah seharusnya aku lebih keras, lebih curiga, lebih protektif. Rasa bersalah ini sama-sama menghancurkan karena ia menambah lapisan luka yang harus kugapai sendiri. Di sisi lain, aku berusaha bertahan demi hal-hal praktis yang tak bisa dibiarkan. Tagihan rumah, administrasi bank, kerjaan yang menunggu, semuanya menuntut tangan yang stabil. Aku belajar menuliskan daftar tugas, memecah hari menjadi bagian-bagian kecil agar tidak roboh sekaligus. Di pagi yang dingin, kulus ujung surat tugas yang harus kukirim. Kupaksa diri untuk menjawab email meski hati menolak. Rutinitas kecil itu menjadi jangkar kecil di tengah badai. Memasak secangkir teh panas, menyiram tanaman di teras, mengatur uang belanja. Hal-hal sepele itu membantu menahan kehancuran agar tidak menelan seluruh hidupku. Ada pula momen-momen lemah di mana aku mempertimbangkan langkah hukum, perceraian, tuntutan, hak asuh, pembagian aset. Kata-kata ini menggema dalam benakku seperti keputusan yang berat. Aku menelusuri pikiran seperti memeriksa jalan di malam buta. Takut tersesat, takut salah langkah. Namun juga ada perasaan logis yang bangkit. Jika aku tidak membela diri secara hukum, mungkin mereka akan kembali mengusik, atau lebih parah lagi, menjalani hidup tanpa tanggung jawab. Dalam perjalanan ini, aku mencari sekadar satu tangan yang kukenal sebagai sandaran. Seorang teman lama, Sari, tahu sebagian cerita. Ia datang sekali, duduk berlama-lama di ruang tamu, mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang ia hanya menemaniku diam, menyediakan secangkir teh, atau menyarankan agar aku menemui konselor. Pada awalnya aku menolak gagasan itu. Siapa yang memerlukan orang luar untuk mengetahui masalah keluarga? Tetapi Sari mengatakan sesuatu yang membuatku terhenyak. Kapanpun hatimu remuk, tidak salah mencari bantuan untuk menyambungnya lagi. Kata itu menusuk. Kuterima saran itu akhirnya, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa luka yang takdirkan untuk sembuh perlu perawatan. Aku menghubungi seorang konselor, menata pertemuan pertama yang membuat jantung berdebar. Di ruang kecil itu, aku bicara pelan, tentang pintu yang terbuka,
tentang suami dan kakak yang kini menjadi bayangan pengkhianat, tentang rasa malu yang amat dalam. Konselor mendengarkan, memberi ruang tanpa memaksa. Di sana aku menemukan sesuatu yang tak kupunyai dalam pekan-pekan sebelumnya. Validasi bahwa rasa sakitku nyata dan berhak dirawat. Walau begitu, proses penyembuhan bukanlah garis lurus. Ada hari-hari di mana aku merasa siap keluar rumah, bertemu dunia, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Ada hari-hari lain ketika aku kembali terpuruk, menangis seharian, membiarkan angin menyingkap luka sampai merah. Namun sedikit demi sedikit, celah kecil mulai muncul. Aku mampu tertawa pendek saat menonton acara ringan. Aku mampu menyelesaikan tugas kantor tanpa menumpahkan air mata. Aku mampu tidur beberapa jam utuh. Semua itu terasa seperti kemenangan kecil, sepotong harapan yang bisa kugenggam. Di ujung babak ini, luka memang masih dalam, gelap, menyesakkan, dan kadang mengancam menelan. Tapi di dalam kegelapan, ada sebuah tekad samar yang mulai tumbuh, bahwa kehidupan ini masih milikku untuk dibangun kembali, sedikit demi sedikit, bukan dengan mereka, tapi dengan keberanian untuk terus melangkah. Ketika dunia terasa runtuh dan suara-suara di sekeliling lebih sering menghakimi daripada menghibur, sahabat-sahabatku datang seperti lampu-lampu kecil yang menembus kegelapan. Mereka bukan sekadar hadir untuk memberi sekotak tisu atau ucapan klise. Mereka datang dengan tangan yang ingin mengangkat, dengan telinga yang siap mendengar tanpa menghakimi, dan dengan keberanian untuk berada di sisiku ketika aku masih takut membuka mata. Sari datang pertama kali, membawa makanan rumah, nasi hangat dan sayur bening yang sederhana namun menghangatkan lebih dari sekadar perut. Ia duduk di sampingku, tarik kursi sampai nyaris menyentuh sofa. "Kau tidak sendirian," katanya tanpa basa-basi. Aku menatap piring yang diberikannya, lalu menatap wajahnya. Garis lelah di pelipisnya menandakan ia juga punya hidup, tapi ia memilih meluangkan waktunya untukku. Dalam keheningan itu, aku merasa ada ruang aman untuk menurunkan beban. Lalu mendadak berdatangan, Maya dengan tawa kecilnya yang selalu membuat suasana ringan. Intan yang rapi dan terorganisir, datang membawa buku catatan kecil bertuliskan checklist, dan Rudy, sahabat lama yang biasanya pendiam, tiba-tiba muncul membawa berkas-berkas yang kuperlukan untuk urusan administrasi. Mereka datang bukan dengan solusi instan, melainkan dengan bentuk-bentuk konkret, susu untuk menenangkan, nomor pengacara rekomendasi, alamat konselor, serta waktu yang mereka luangkan untuk menemaniku ke kantor polisi atau ke kantor bank jika diperlukan. Pertemuan pertama kami di ruang tamu lebih menyerupai pertemuan krisis daripada arisan. Mereka duduk melingkar, saling bertukar pandang, lalu satu persatu bercerita tentang hal-hal praktis. "Kita urusin ini bareng-bareng," tegas Intan sambil membuka buku catatannya. "Pertama, dokumen-dokumenmu. Kedua, kita cek rekening bersama. Ketiga, kapan kamu mau buat pernyataan resmi?" Nada suaranya tegas, tapi bukan menggurui. Lebih seperti komando yang menenangkanku karena ada yang memegang kendali saat tanganku gemetar. Ada hal-hal kecil tapi bermakna yang mereka lakukan. Maya datang setiap pagi untuk menemaniku minum kopi, tidak pernah membahas masalah rumit kecuali aku yang memulainya. Rudy mengantar dokumen ke kantor notaris sampai larut, menunggu di kafe dekat situ hanya untuk memastikan barang-barangku aman. Sari menemaniku saat harus mengambil barang-barang yang ditinggalkan suamiku dari gudang. Sesuatu yang terasa seperti menengok luka, tapi kami melakukannya bersama sehingga tidak harus menanggung sendiri. Sahabat-sahabat ini juga menjadi filter ketika bisik dunia luar berusaha meresap. Setiap kali ada tetangga yang mendesas-desus atau kolega yang bertanya dengan tatapan penuh simpati dan rasa ingin tahu, mereka berdiri di sisiku. Mereka belajar berkata tegas ketika perlu. "Cukup, itu urusan pribadinya." Kata-kata itu melindungiku dari setiap komentar yang mengikis harga diri. Ada kekuatan tersendiri ketika melihat orang-orang yang kamu cintai bersatu untuk menjaga martabatmu. Tak hanya itu, dukungan mereka meluas ke ranah emosional yang lebih halus. Seringkali, saat malam-malam buruk datang, ketika mimpi-mimpi buruk menyerang dan napasku tersengal, ada satu dari mereka yang menelepon hanya untuk bertanya apakah aku sudah meminum obat tidur, apakah aku sudah makan, apakah ada yang bisa mereka lakukan. Kadang kami hanya berbicara tentang hal paling remeh,
sinetron yang lucu, resep kue, atau kenangan memalukan di masa lalu yang membuat kami tertawa sampai perut sakit. Tawa-tawa itu adalah obat sementara, tapi sangat berharga. Ia mengingatkanku bahwa hidup bukan hanya luka. Mereka juga mengusahakan agar aku tidak kebingungan soal keuangan. Rudy, yang bekerja di bank, membantu menata ulang rekening, memisahkan rekening pribadi dan rekening yang bersangkutan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Intan menemani pertemuan dengan pengacara untuk menjelaskan hak-hak yang harus kupertahankan. Ia juga menyiapkan daftar langkah hukum yang perlu diambil jika aku memutuskan untuk melangkah ke ranah itu. Sari menemani ke kantor konselor, duduk di ruang tunggu, lalu mengangguk saat aku keluar setelah sesi pertama yang melelahkan. Mereka membantu menjembatani dunia emosional dan dunia praktis yang sering jadi beban sendirian bagi siapapun yang baru saja kehilangan pijakan. Ada satu momen yang sangat mengikat, ketika aku harus menghadiri pertemuan keluarga besar. Aku takut, bukan hanya pada tatapan yang penuh pertanyaan, tetapi pada konfrontasi yang mungkin timbul. Intan dan Maya menemaniku, berposisi strategis di sisi kanan dan kiri. Saat pertanyaan-pertanyaan pedas mulai diarahkan, mereka menenangkanku dengan kode-kode kecil, sebuah sentuhan di tangan, senyum tertentu, atau interupsi ringan yang mengalihkan arah pembicaraan. Keberadaan mereka membuatku bisa berdiri tegak, meski jantung berdegup kencang. Di sela-sela dukungan itu, aku juga mulai belajar menerima bantuan profesional. Rudy memberi referensi pengacara yang sabar menjelaskan opsi-opsi hukum tanpa memaksakan. Pengacara itu lalu menuliskan langkah-langkah yang bisa diambil, risiko dan konsekuensi, serta dokumen apa yang harus disiapkan. Kejelasan itu menenangkan pikiranku, bahwa ada jalur hukum yang bisa kuambil untuk menjaga hak-hakku, bukan semata-mata emosi yang ditumpahkan di ruang tamu. Aku merasa lebih berdaya karena tahu bukan sekadar bertindak berdasarkan kemarahan, melainkan berdasarkan informasi. Dukungan sahabat juga berubah menjadi kekuatan dalam perbuatan kecil. Mereka mengajakku berjalan pagi, sekadar menapakkan kaki di taman dekat rumah sambil menghirup udara segar. Di sana, di bawah pohon yang rindang, kami berbicara perlahan tentang impian-impian baru yang mungkin dulu terdengar kecil. Kursus singkat yang ingin kuikuti, rencana menabung lagi, atau sekadar belajar memasak makanan yang dulu ku ketahui dari ibuku. Kegiatan sederhana itu menambal retakan-retakan batin sedikit demi sedikit. Ada juga momen spontan yang membuatku meleleh. Maya mengumpulkan playlist lagu-lagu yang menurutnya bisa menenangkan. Intan memberi buku harian kecil agar aku bisa menuliskan rasa marah dan sedih tanpa takut dihakimi. Dan Sari mengajakku menonton film komedi di rumahnya sehingga aku tertawa tanpa memikirkan kronologi duka. Hal-hal kecil ini, yang mungkin tampak remeh, padahal memiliki efek besar. Mereka membentuk rutinitas baru yang sehat. Perlahan, aku mulai merasakan perubahan. Bukan penyembuhan total, jauh dari itu, melainkan retakan-retakan di hatiku mulai ditambal oleh kehadiran orang-orang yang ikhlas. Aku berdiri lebih lama di depan cermin tanpa menangis. Aku tertawa lagi ketika mendengar lelucon konyol di kantor, dan yang paling penting, aku mulai merasakan bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Itu milikku, meski sempat diporak-porandakan. Di tengah dukungan ini, ada pula konflik kecil. Sementara beberapa sahabat menyarankan perlakuan hukum keras, yang lain mendorong agar aku memberi ruang untuk proses batin, untuk menerima bahwa amarah dan duka adalah bagian dari proses. Kedua arah ini membuatku berpikir panjang, menimbang apa yang paling tepat untuk diriku sendiri. Pada akhirnya, keputusan ada pada diriku, memilih langkah yang selaras dengan nilai dan keadaan hatiku. Di akhir bab ini, aku duduk di teras rumah saat senja, memegang secangkir teh hangat yang dibuat Maya. Di depan mata, langit mulai berubah warna, jingga lembut mengabur ke ungu. Sahabat-sahabatku baru saja pulang setelah menghabiskan sore denganku. Rumah kembali sunyi, tetapi sisa-sisa perhatian mereka terasa tersisa seperti aroma wangi yang menenangkan. Hatiku masih retak. Luka itu akan lama sembuh. Namun dukungan mereka menanamkan satu kebenaran yang tak bisa dirampas. Aku pantas bahagia. Bukan karena orang lain memutuskan itu untukku, melainkan karena aku memilih untuk memeluk harapan kecil itu kembali. Dan disitulah aku mulai membangun ulang,
pelan, dengan tangan-tangan yang menolong dan hati yang perlahan mau menerima hidup baru. Bangkit dari luka bukanlah perjalanan singkat. Aku tidak tiba-tiba merasa kuat, apalagi langsung melupakan pengkhianatan yang pernah mengoyak hatiku. Proses itu panjang, penuh air mata, penuh malam-malam di mana aku hanya bisa menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku? Kenapa harus orang yang begitu kucintai yang menghancurkan aku seperti ini? Namun di balik segala pertanyaan, aku perlahan menyadari satu hal. Tidak ada jawaban yang benar-benar bisa menyembuhkan, kecuali keputusanku sendiri untuk berhenti terjebak dalam peran sebagai korban. Hari-hari yang tadinya terasa kosong, mulai kupenuhi dengan kesibukan. Aku bangun lebih pagi, merapikan rumah dengan penuh kesadaran. Bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan upaya membangun kembali tatanan hidupku. Dapur yang dulu terasa dingin, kembali kuhidupkan dengan aroma masakan sederhana yang mengingatkanku pada masa kecil. Ada rasa puas ketika aku bisa menyajikan makanan untuk diriku sendiri, tanpa harus memikirkan selera suami yang kini sudah bukan bagian dari rumah ini. Di kantor, aku bekerja lebih giat. Awalnya hanya untuk mengalihkan pikiran, tapi lama-lama aku menemukan gairah baru dalam pekerjaanku. Proyek-proyek yang sebelumnya terasa berat, kini kuterima sebagai tantangan. Aku mulai dipercaya untuk memimpin tim kecil, dan dari situ aku menemukan kembali harga diriku, bahwa aku mampu berdiri dengan prestasiku sendiri, tanpa perlu berlindung di balik status sebagai istri seseorang. Aku juga belajar mencintai diriku dengan cara lain. Setiap akhir pekan, aku memberi waktu untuk hal-hal kecil yang dulu sering kutinggalkan. Membaca buku, merawat tanaman, menulis di jurnal, atau sekadar berjalan-jalan di taman kota. Perlahan aku merasa tubuh dan jiwaku terhubung kembali. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai perempuan yang dikhianati, melainkan sebagai perempuan yang sedang berproses menjadi lebih kuat. Sahabat-sahabatku sering berkata aku terlihat berbeda, lebih tegar, lebih berani, bahkan lebih cantik karena ada cahaya baru di mataku. Awalnya aku hanya tersenyum hambar ketika mendengar itu, tapi lama-lama aku menyadari memang ada perubahan di dalam diriku. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena aku belajar mengubah luka menjadi kekuatan. Ada satu titik balik yang membuatku semakin yakin. Suatu sore, aku bercermin dan melihat wajahku sendiri. Mata itu pernah sembab karena tangis. Bibir itu pernah membeku tanpa kata. Namun kini, meski masih ada garis lelah, aku bisa melihat perempuan yang tetap berdiri meski dikhianati oleh orang yang paling dicintai. Aku berbisik pada bayanganku di cermin. Aku cukup. Aku berharga. Aku tidak akan pernah lagi mengizinkan orang lain merendahkanku. Kebangkitan ini bukan berarti aku sudah sepenuhnya sembuh. Ada kalanya ingatan pahit kembali datang, terutama ketika aku tanpa sengaja melihat pasangan lain tertawa bersama di jalan. Hatiku masih menusuk, ada rasa iri yang sulit ditepis. Namun bedanya kini, aku tidak larut terlalu lama. Aku belajar mengalihkan fokus. Kalau aku bisa tersenyum untuk diriku sendiri, aku juga bisa bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Dalam diam, aku mulai merancang masa depanku sendiri. Aku menabung lebih giat, membuat rencana kecil untuk membeli rumah baru yang benar-benar milikku, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku juga berniat mengambil kursus singkat agar karierku bisa berkembang. Semua itu kulakukan bukan hanya untuk membuktikan kepada orang lain, tapi terutama untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku pantas menjalani hidup yang lebih baik. Kebangkitan ini juga mengajarkanku arti memaafkan. Bukan berarti aku membiarkan pengkhianatan itu dianggap sepele, melainkan karena aku sadar, terus menyimpan dendam hanya akan membelenggu diriku. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untukku, agar aku bisa melangkah lebih ringan tanpa beban. Dan di titik ini, aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang hancur karena dikhianati, melainkan perempuan yang sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Luka itu memang ada, tapi aku memilih menjadikannya sebagai tanda bahwa aku pernah jatuh, sekaligus pernah bangkit. Kini, setiap kali aku menatap langit sore dari jendela kamar, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku merasa ditemani oleh keberanian baru yang lahir dari reruntuhan masa laluku.
Hatiku berbisik, aku bisa. Aku akan terus berjalan. Dan aku akan menemukan kebahagiaan, dengan atau tanpa siapapun di sisiku. Itulah kebangkitanku, perlahan, tapi pasti. Waktu bergerak seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Hari-hari kelabu yang dulu terasa tak akan pernah berakhir kini mulai berganti dengan warna yang lebih lembut. Luka itu masih ada, bekasnya menempel seperti parut di kulit, tetapi ia tidak lagi membuatku tersandung. Sebaliknya, ia menjadi pengingat. Aku pernah disakiti, dikhianati, namun aku mampu berdiri kembali. Aku tidak lagi menoleh ke belakang setiap kali nama Rohman atau Rina disebut. Jika dulu hatiku terasa sesak, kini hanya ada ketenangan. Mereka sudah bukan bagian dari hidupku. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang, dan aku juga tidak ingin tahu. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan orang-orang yang memilih jalan pengkhianatan. Hari-hariku kini kuisi dengan langkah-langkah baru. Pagi terasa berbeda, lebih tenang, tanpa suara asing yang membuatku was-was. Aku menyalakan musik lembut sambil menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri, lalu duduk di meja makan dengan hati lapang. Tak ada lagi rasa takut akan pertengkaran, tak ada lagi canggung karena tatapan yang disembunyikan. Rumah ini memang sepi, tapi sepi yang menenangkan. Di kantor, aku semakin dihargai. Kerja kerasku mulai terlihat hasilnya. Aku dipercaya memimpin proyek besar, dan timku menaruh respek padaku. Setiap kali mereka memujiku karena tegas tapi adil, aku tersenyum kecil. Dalam hati aku berkata, beginilah seharusnya hidupku berjalan, bukan sebagai bayangan di belakang suami, tapi sebagai diriku sendiri. Aku juga mulai menemukan kembali hal-hal yang sempat hilang. Menulis menjadi salah satu caraku menyembuhkan diri. Di lembar-lembar jurnal, aku menuliskan perasaan, mimpi, bahkan rencana masa depan. Kadang aku menulis surat untuk diriku yang dulu, perempuan polos yang buta oleh cinta. Aku memeluknya lewat kata-kata, berkata bahwa ia sudah melakukan yang terbaik, meski akhirnya disakiti. Aku berjanji padanya, aku tidak akan pernah membiarkan diriku terjatuh ke dalam lubang yang sama. Hubunganku dengan keluarga besar juga mulai membaik. Ibu sering datang berkunjung, membawa masakan kesukaanku, lalu duduk bercerita di teras. Ayah, meski jarang bicara, selalu memberi pelukan hangat yang sederhana tapi penuh makna. Mereka tidak lagi menyinggung tentang Rohman atau Rina. Seolah-olah kami semua sepakat bahwa dua nama itu sudah tidak layak menghuni ruang keluarga kami. Perlahan, rumah terasa hangat kembali dengan tawa kecil dan doa-doa yang dipanjatkan bersama. Yang mengejutkan, aku mulai bisa tertawa lagi. Tertawa yang tulus, tanpa rasa bersalah atau getir di baliknya. Saat menonton film komedi bersama sahabat-sahabatku, aku menyadari tawaku mengalir ringan, seperti dulu sebelum badai itu datang. Saat itu aku paham, luka tidak pernah benar-benar hilang, tapi bahagia bisa tumbuh berdampingan dengan luka, jika kita memberi ruang. Aku juga mulai membuka mata pada kemungkinan baru. Bukan berarti aku buru-buru mencari pasangan lagi, tapi aku belajar untuk percaya bahwa cinta sejati masih ada, cinta yang jujur, tanpa pengkhianatan. Untuk saat ini, aku lebih memilih fokus pada diriku sendiri, tapi aku tidak lagi menutup hati. Jika suatu saat seseorang datang dengan niat yang benar, aku siap menyambutnya dengan hati yang lebih bijak. Yang terpenting, aku menemukan diriku kembali. Perempuan yang dulu merasa hancur kini berdiri tegak, dengan mata yang berani menatap masa depan. Aku bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang suami atau terikat pada kasih sayang semu dari seorang kakak. Aku adalah diriku sendiri, mandiri, kuat, dan utuh. Di akhir perjalanan ini, aku menyadari bahwa kehilangan mereka bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari kebebasan. Dengan melepaskan mereka, aku memberi ruang untuk kebahagiaan yang lebih tulus masuk dalam hidupku. Maka, ketika senja datang dan matahari tenggelam di ufuk barat, aku tersenyum sambil menatap langit yang berwarna oranye keemasan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku telah melalui badai. Aku telah kehilangan, tapi juga menemukan. Aku mungkin pernah dipatahkan,
Tapi kini aku tumbuh lebih kuat. Inilah hidup baruku, hidup tanpa mereka, tapi penuh dengan diriku sendiri.